Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Wanto. NIM saya 16612106. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Di teori motivasi ini terdapat 4 teori, dan keempat teori ini dikemukakan oleh keempat orang yang berbeda. Di antaranya adalah teori hierarki Maslow, yang kedua teori IRG Alderfer, yang ketiga teori kebutuhan McClelland, yang keempat teori dua faktor Frederick Herzberg. Oke, kita membahas yang pertama tentang teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow. Teori ini dikemukakan pada tahun 1943. Kemudian teori ini dikenal dengan teori Maslow atau teori kebutuhan. Di teori hierarki Maslow ada 5 kebutuhan. Di antaranya adalah yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat penghargaan, yang kelima aktualisasi. Yang kelima tadi aktualisasi diri. Jadi dari kelima aspek ini memang sangat berhubungan. Contohnya saja di kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini yang biasa kita butuhkan setiap hari. Contohnya adalah makanan, minuman, udara, pakaian, dan juga tempat tinggal. Berarti kan kebutuhan ini memang benar-benar dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa nyaman, akan rasa ketentraman dalam tinggal, baik itu bekerja maupun maupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi akan bisa berpengaruh pada psikis kita. Untuk yang kedua adalah teori ERG Alderfer. Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1969. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan hubungan, yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Hampir sama sih sama teori hierarki tadi. Ada 3 kebutuhan di sini yang sangat saling berhubungan. Dalam kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Jadi sangat bisa berhubungan pada teori hierarki tadi. Pada teori fisiologis kan ada, terus kebutuhan keamanan tadi juga ada. Ternyata kebutuhan eksistensi ini membutuhkan kebutuhan yang tadi, yang dari teori. Untuk yang ketiga, teori kebutuhan McClelland. Seorang psikolog di Amerika Serikat ini yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian. Jadi pada tahun 1940-an ini beliau mengemukakan teori tersebut. Di antaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kekuasaan. Langsung kita menuju ke teori yang keempat, yang
yaitu teori dua faktor atau Friedrich Hesberg. Jadi teori ini dikembangkan oleh Friedrich Hesberg. Beliau adalah seorang psikologi Amerika Serikat, mengembangkan teori motivator Huygens-Hesberg atau bisa dikenal dengan teori dua faktor. Teori motivator Huygens-Hesberg juga ini mengemukakan di antaranya yang pertama kepuasan bekerja. Definisi dari kepuasan bekerja itu sendiri yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Jadi menurut pengertian saya pada mengembangkan teori kepuasan bekerja ini, jadi pentingnya sebuah apresiasi terhadap sebuah kinerja, baik itu kinerja kerja, hasil jeripaya kita, ya, intinya itu mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Ini dalam hal baik, bukan dalam hal buruk. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Jadi saya contohkan sih, saya sendiri juga bekerja di salah satu perusahaan yang tidak menggaji karyawannya dengan upah minimum daerah, tapi dengan per jam. Jadi di sini sebenarnya tidak nyaman, tapi motivasi saya di sini itu bisa kapan lagi bisa belajar juga dibayar kan. Saya juga pamit kepada atasan saya bahwasanya saya bekerja sama kuliah. Jadi hubungannya di sini saya bisa mencari data-data yang penting untuk kedepannya bisa saya muat di skripsi saya besok. Termasuk sebenarnya tidak puas, cuman bagaimana lagi kan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya, Pak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.